Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Rado Hendra, FSC. Pada pertemuan sebelumnya, pada sesi tanya jawab kedua, bagi para pemirsa atau saudara mahasiswa atau siapapun yang merasa penasaran dengan sesi sebelumnya, silakan diklik atau ditonton pada Rado Hendra Channel, dengan judul tanya jawab sesi kedua. Pada tanya jawab sesi kedua, saya telah menitipkan suatu tugas yang kita jadikan sebagai ujian akhir semester. Nah, dalam tugas tersebut, yang ingin saya ujikan itu mempunyai dampak yang luas. Kita melihat bahan ajar yang menggunakan teori yang sama dengan yang kita bahas di daerah lain ataupun di luar sana. Kita akan mencoba apakah cara berpikir, apakah cara yang kita tempuh itu sama dengan dilakukan oleh universitas dimanapun berada. Untuk itu pada sesi sebelumnya kita melihat bahan ajar dari salah satu universitas terkemuka di dunia, University of Oslo kalau saya tidak salah. Silakan nanti cek sendiri di sesi tanya jawab kedua. Di situ ada tabel, ada data, ada serangkaian data yang akan dimodelkan dengan menggunakan fungsi densitas peluang Weibull dengan nilai awal yang diberikan untuk alfa 10 dan untuk beta 1. Lalu pada tugas itu saya menitip tugas bahwa saya meminta bahwa mahasiswa prodi matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk melengkapkan isi apa yang ditulis pada tabel tersebut. Ada berapa banyak indikator yang dapat kita serap dari kemampuan Anda dalam mengisi tabel ini? Yang pertama tentu artinya jika isi tabel yang ada sama dengan yang kita cari dengan manual, itu akan memberikan kepuasan tersendiri. Artinya bahwa apa yang kita pahami selama ini tidak berbeda dengan yang dipahami oleh orang di luar sana. Yang kedua adalah kita memiliki kepuasan bahwa kita bisa melakukan, kita bisa mendapatkan hasil yang dengan pemikiran kita, dan hasil ini bukannya mudah. Ditambah lagi dengan pembelajaran jarak jauh, sehingga hasil yang benar nantinya yang saudara lakukan dalam pengisian tabel tersebut memang merupakan suatu hal yang patut diacungi dengan 2 jempol. Karena perkuliahan dari jarak jauh dengan berbagai kelemahan kekurangan yang ada dan hasil maksimal yang saudara lakukan dengan kemampuan mengisi tabel yang baik, artinya apa? Memang Anda paham dengan apa yang kita lakukan. Nah, tentu saja dengan kebenaran ini, dengan kebenaran atau kemampuan saudara menjawab dengan baik, itu merupakan nilai tersendiri bagi Anda. Dan memang Anda dapat dikategorikan layak untuk mendapat yang terbaik, apakah itu nilai dan seterusnya. Nah, permasalahannya adalah ketika 75% telah masuk tugas, jawaban tugas itu ke dalam grup WA kita, saya temukan jawabannya belum ada yang benar.
Dan ini merisaukan tentunya. Hingga 75% itu saya periksa, saya lihat, belum ada yang benar. Dan ini tentu menjadi suatu kerisauan sendiri bagi saya pribadi sebagai tenaga pengajar. Dan alhamdulillah setelah sekian lama saya menunggu, ternyata ada satu orang yang mampu untuk menjawab dan jawabannya itu sama persis dengan bahan ajar dari Universitas Oslo tersebut. Dan ini tentu saja menyelamatkan Anda semua. Dalam gambaran saya, jika tidak ada satupun yang benar dari 90 orang lebih mahasiswa yang mengambil statistik matematik, jika tidak ada yang benar satupun, maka saya berjanji akan memberi Anda semua pukul rata nilai B-. Tetapi ada satu orang yang menyelamatkan, sehingga semua terselamat dari B-. Dan tidak mungkin saya beri B- karena ada orang yang paham, ada orang yang mengerti. Sehingga saya harapkan dengan nama orang yang saya share di grup yang benar itu, Anda dapat belajar, Anda dapat memperbaiki tugas yang saya berikan, sehingga tidak ada keberatan di hati saya untuk memberikan nilai yang bagus. Oke, kalau begitu pada pertemuan ini kita akan coba bahas seperti apa jawaban yang benar yang diberikan oleh rekan Anda. Oke, kita akan lihat di mana apa yang dibuat oleh rekan Anda ini saya menilai bagus dengan arti kata bahwa dia dapat menyamakan konsep dengan yang ada di buku. Oke. Pertama kita lihat soal. Oke, kita lihat soal ya. Jadi ada rekan kita yang bernama Ninda Permata Riau. Semester 6 kelas 6A dengan nomor induk mahasiswa 1175 4200300. Nah, kita lihat di sini bahwa tugas yang kita titipkan sebelumnya adalah saya menitipkan isi tabel. Ini adalah isi tabel yang ada pada bahan ajar University of Oslo. Nah, tugas Anda saya minta adalah membuktikan secara manual isi dalam tabel ini. Dengan nilai awal alfa adalah 10 dan nilai awal beta adalah 1. Dan seterusnya, sehingga pada iterasi ketujuh nilai itu tidak berubah lagi. Dengan diberikan data ada 56, 65, 17, 7, 16, 22 dan seterusnya hinggalah dia sampai ke 43. Nah, ini tugas yang kita harapkan Anda untuk menjawab dengan baik. Nah, seperti pada teori sesi tanya jawab kedua, kita telah memberikan keterangan yang maksimal. Kita berbicara selama 1 jam lebih tentang bagaimana menguraikan cara manual untuk menyelesaikan parameter distribusi Weibull dengan menggunakan maksimum likelihood. Nah, kita tahu semuanya berujung kepada kemampuan menentukan likelihood, fungsi log likelihood, dan fungsi maksimum likelihood. Nah, di sini kita berikan ada fungsi likelihood. Bagaimana cara mendatangkan fungsi ini telah persis kita berikan kepada sesi yang kemarin, sesi bertanya jawab sesi 2. Di sini ada n logaritma natural beta kurang n beta logaritma alfa tambah beta kurang 1 sigma log yi kurang sigma yi per alfa berpangkat beta. Dan ini semua telah kita bahas. Bagi rekan-rekan pemirsa yang penasaran, silakan seperti biasa lihat di Radio Yendra Channel YouTube. Oke?
Nah, sekali lagi, ini soal yang akan kita bahas, ini soal yang saya titip kepada Anda semua untuk dilakukan pembuktian, untuk dilakukan perhitungan secara manual, sehingga isi tabel ini dapat ditentukan. Kita telah berbicara 1 jam lebih tentang Weibull, bagaimana peran serta Weibull dalam menghasilkan parameter alfa dan beta. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di mana kita ketahui bahwa apa yang kita inginkan adalah kita akan menghasilkan suatu matriks S. Kita tahu bahwa matriks S itu berisikan matriks 1 kolom 2 baris, di mana kolom pertama itu berisi maksimum likelihood terhadap alfa. Ini sudah kita hasilkan, sudah kita buktikan dengan baik pada sesi tanya jawab, dan isi atau elemen dari baris kedua kolom 1 adalah maksimum likelihood terhadap beta. Ada n per beta kurang n log alfa dan seterusnya. Dan ini semua cara mendapatkannya secara manual menggunakan konsep matematis telah kita bicarakan di sesi tanya jawab kedua. Silakan lihat kembali sesi tanya jawab kedua. Setelah kita dapatkan matriks S yang merupakan matriks 1 kolom 2 baris yang berisikan maksimum likelihood terhadap alfa dan beta, lalu kita akan mengisi dengan matriks Hessian. Ingat, matriks Hessian merupakan matriks bujur sangkar yang baris pertama merupakan turunan dari maksimum likelihood alfa terhadap alfa. Jadi artinya setelah kita dapatkan fungsi maksimum likelihood terhadap alfa, kita turunkan lagi terhadap alfa sebagai elemen dari baris pertama kolom pertama pada matriks Hessian, ini dia. Dan jangan lupa kasih tanda minus. Ini merupakan isi dari baris pertama kolom pertama matriks Hessian. Dari mana datangnya ini? Dari matriks maksimum likelihood yang diturunkan terhadap alfa, kita turunkan sekali lagi terhadap alfa. Lalu ini hasilnya. Lalu untuk elemen baris pertama kolom kedua itu merupakan maksimum likelihood terhadap alfa, kita turunkan pula terhadap beta. Kalau tadi kita turunkan terhadap alfa, lalu untuk elemen baris pertama kolom keduanya adalah kita turunkan kembali terhadap beta. Apa yang kita turunkan? Ini kita turunkan. Likelihood terhadap alfa, maksimum likelihood terhadap alfa, kita turunkan terhadap beta. Ini dia. Lalu berikutnya apa? Untuk elemen baris pertama dan kolom kedua, sama hasilnya dengan elemen baris kedua kolom ke-1. Jadi baris kedua kolom ke-1 itu merupakan turunan maksimum likelihood terhadap beta, turunkan terhadap alfa sekali lagi. Ini turunan parsial cerita. Jadi sekali lagi saya jelaskan, untuk elemen baris kedua kolom ke-1 adalah fungsi maksimum likelihood terhadap beta, kita turunkan terhadap alfa. Dan kebetulan yang pasti hasilnya adalah antara matriks baris pertama dan kolom kedua pasti nanti akan sama dengan elemen pada matriks baris kedua kolom ke-1. Secara teori, matriks baris pertama kolom kedua dihasilkan dari maksimum likelihood terhadap alfa kita turunkan terhadap beta, sedangkan matriks Hessian baris kedua kolom ke-1
merupakan hasil dari turunan maksimum likelihood terhadap beta, turunkan sekali lagi terhadap alfa. Sehingga J12 atau elemen matrik Hessian 12 akan sama dengan elemen J21 atau elemen matrik Hessian 21. Dan seterusnya, yang terakhir adalah elemen dari matrik Hessian baris kedua, kolom kedua. Yang pasti dihasilkan dari maksimum likelihood terhadap beta, turunkan sekali lagi terhadap beta, sehingga menghasilkan J22. Jangan lupa selalu meletakkan tanda minus, tanda minus, tanda minus. Oke? Nah, ini semua merupakan konsep-konsep yang telah kita bahas, yang telah kita simak secara mendalam, kita bedah secara mendalam pada sesi tanya jawab kedua. Jadi tidak akan kita ulangi lagi dari mana proses untuk mendapatkan nilai ini. Silakan dibuka Radu Yendra Channel di YouTube saya, di Radu Yendra Channel. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini kita peroleh, lalu kita mulailah akan melaksanakan hitung-hitungan. Hitung-hitungan kita akan lihat. Nah, sebelum kita hitung-hitungan, kita pahami dulu. Terakhir, kemarin kita sudah bahas bahwa nilai parameter alfa dan beta itu akan dilakukan secara metode numerik. Karena fungsi sistem penyelesaian, sistem persamaan penyelesaian tadi merupakan fungsi yang rumit. Maka diperlukan teknik numerik untuk menyelesaikan estimasi parameter. Nah, kalau kita berhadapan dengan numerik, pasti kita akan berhadapan dengan proses yang berulang-ulang atau disebut dengan nilai iterasi. Nah, kalau begitu, kita akan lihat apa yang diperlukan untuk menentukan alfa pada iterasi S tambah 1 dan beta S tambah 1 adalah nilai alfa awal, S beta awal, dan ini adalah elemen yang kita cari, matriks Hessian tadi, dan kita ambil nilai inverse-nya, jangan lupa diinverskan, lalu dikalikan dengan matrik S. Ini matrik S, matrik 2 baris 1 kolom. Matrik Hessian atau inverse dari matrik Hessian adalah 2 baris 2 kolom. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari iterasi pertama, tentu S-nya 0. Jadi alfa 0 diartikan sebagai nilai awal. Beta 0 diartikan sebagai beta awal. Ini proses. Jadi prosesnya simpel. Hitung-hitungannya rumit. Kalau kita lihat secara sepintas, nah ada yang rumit di sini. Hanya perkalian matrik 2 baris 2 kolom, 2 baris 1 kolom dijumlahkan dengan matrik 2 baris 1 kolom. Tetapi yakinlah untuk bercerita tentang matrik S, maksimum likelihood terhadap alfa, maksimum likelihood terhadap beta, lalu cari turunannya lagi, turunan kedua artinya maksimum log likelihood terhadap alfa, turunkan sekali lagi terhadap alfa, ini dia. Lalu fungsi yang sama, maksimum likelihood terhadap alfa, turunkan terhadap beta, ini dia. Lalu dapatkan lagi fungsi maksimum likelihood terhadap beta, turunkan terhadap alfa, ini dia. Lalu fungsi maksimum likelihood terhadap beta, turunkan sekali lagi terhadap beta, ini dia. Nah, sesuai teori yang telah kita sampaikan bahwa nilai diagonal kanan atas kiri bawah harus sama, atau sebelumnya kita sebut dengan
J12 dan J21. Ini harus sama. Ini teorinya. Jadi kalau tidak sama, berarti yang salah Anda, bukan teori yang salah. Mungkin tersilap melakukan turunan atau dan seterusnya. Jadi sebagai filter awal, saringan awal, apakah kinerja Anda benar, pastikan bahwa elemen matriks ASEAN baris pertama kolom kedua sama dengan elemen matriks Hessian untuk baris kedua kolom ke-1-nya harus sama. Oke. Jadi kalau begitu kita memerlukan nilai awal dan kita memerlukan data. Jadi kalau soal yang telah diberikan tadi, data telah ada, nilai awal telah ada, jadi tidak ada lagi seharusnya kesusahan dalam melengkapkan isi tabel tadi. Cuman permasalahannya, kenyataannya yang ada, banyak sekali mahasiswa yang salah. Oke, kita lihat apa lagi yang dilakukan oleh saudara sahabat kita yang berhasil menjawab dengan baik. Kita lihat. Setelah kita paham cara mencari, lalu kita lihat hal-hal sederhana berikut. Nah, ini dia. Nah, ini yang saya jumpai sebagian besar mahasiswa melakukan kesalahan. Kalau yang dibuat oleh saudari mahasiswa rekan kita ini, nah jawabannya artinya apa? Setiap item dia pecah dulu. Dia cari satu-satu. Sigma YI per alfa berpangkat beta sama dengan 28,7. Pertanyaannya dari mana datangnya? Alfa 10, beta 1, YI ada. Pakai tanda sigma penjumlahan. Artinya ada yang bergerak penjumlahan tadi. Yang bergerak itu apa? Datanya YI per alfa berpangkat beta. Jadi Y1 per 10 berpangkat 1 tambah Y2 per 10 berpangkat 1 tambah Y3 per 10 berpangkat 1. Y1, Y2 apa? Y1, Y2 adalah data. Kita telah berikan 16 data. Jadi tidak ada kesulitan untuk mendapatkan nilai 28,7. Semuanya ada kok. YI ada. Alfa diberikan. Beta juga diberikan. Lalu di mana susahnya? Saya juga tidak paham. 75% mahasiswa salah dalam menentukan ini. Terus yang nomor 2, log YI. Saya selalu menyatakan bahwa buku luar yang kita pegang sebagai panduan, log itu diartikan logaritma natural. Yang dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan ln. Kalau buku luar, log itu merupakan logaritma natural. Itu selalu saya katakan. Jadi kalau ada sigma log YI artinya apa? Logaritma natural Y1 tambah logaritma natural Y2 tambah seterusnya sampai logaritma natural Y16. Karena kita ada 16 data. Dan nilai tersebut 36,23 dan seterusnya. Tidak ada kesulitan seharusnya. Tapi kenyataannya salah. Untung ada satu yang benar. Sehingga kebenaran yang dibuat oleh rekan kita ini berakibat baik kepada Anda semua. Kalaulah satu pun tak ada yang benar, saya janji semua akan dapat B-. Tapi karena ada satu yang benar, maka akan membawa kebaikan bagi semuanya. Oke, jadi nilai 36 mudah. Apa nilai lagi terus? Sigma YI per beta alfa berpangkat beta log. Nah, jadi Y1 per 10. Y1 per 10 berpangkat 1. Logaritma natural Y1 per 10 tambah
Y2 per 10 berpangkat 1 kali logaritma natural Y1 berpangkat 10 tambah seterusnya sampai Y16 per 10 berpangkat 1 logaritma natural Y16 berpangkat 10. Anda tinggal mengganti Y dengan data. Y1 data pertama, Y2 data kedua, seterusnya Y ke-16 data ke-16. Data sudah kita berikan. Artinya nilai ini pun tidak susah untuk didapatkan. Dan begitu berikutnya. Nah, lalu muncul seperti apa maksimum likelihood? Karena maksimum likelihood isi dari matriks S. Ini semuanya nampak. Kenapa kok 16 per 10? Karena di maksimum likelihood tertulis minus N beta per alfa tambah seper alfa dikali dengan sigma YI per alfa berpangkat beta. N adalah 16, alfa 10, beta 1, 1 per alfa dikali dengan sigma YI per alfa per beta. Ini nilainya. Jadi, yang dibuat oleh rekan kita tadi itu enak, sistematis, dan seterusnya. Tinggal lihat seperti apa bentuk umum, seperti apa bentuk dari maksimum likelihood beta. Dibuka semuanya lalu kerjakan satu persatu seperti di atas. Ada 4 komponen yang dia lakukan. Dia buka 4-4-nya lalu dia hitung kembali. Artinya dia memiliki strategi yang baik untuk menjawab ini. Punya strategi yang baik. Nah, pemikiran seperti ini yang saya harapkan yang dimiliki oleh mahasiswa matematika. Berpikir kritis, simple, bagaimana memudahkan penghitungan soal. Coba lihat hasilnya, sangat bagus. Lalu dapatlah nilai S. Ini untuk elemen baris pertama, kolom pertama. Ini untuk elemen 16, ini adalah elemen baris kedua, kolom pertama. Nah, begitu juga nilai matriks Hessian. Oke, kita lihat matriks Hessian. Matriks S sudah dapat. Lalu kita akan coba lihat seterusnya. Lalu kalau begitu kita telah lihat, ternyata menyelesaikan persoalan harus menggunakan strategi tertentu. Dan strategi itu datangnya adalah karena keseringan dalam menghitung-hitung, melaksanakan latihan. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini sekali lagi nih. Nah, ini kita lihat. Ini merupakan isi matriks Hessian. Oke, N per alfa kuadrat beta alfa kali dengan alfa beta kali beta tambah 1 per alfa kuadrat sigma log YI sigma YI per alfa berpangkat beta. Tinggal memasukkan angka N16. Kenapa N16? Karena data itu ada 16. N kali beta per alfa kuadrat tambah beta kali beta tambah 1 per alfa kuadrat, di situ sigma YI per alfa berpangkat B. Nah, begitu juga untuk isi ini semua elemen dari matriks Hessian. Coba lihat, terlalu mudah, simple untuk dikerjakan. Tapi permasalahannya banyak yang salah. Nah, di sini sering sekali terdapat kesalahan yang saya lihat. Apa yang dimaksud dengan logaritma salah? Logaritma saya selalu mengatakan adalah logaritma natural. Jadi dalam kalkulator ataupun dalam pastikan
Kalau dia menggunakan ln, itulah dia. Tapi kalau dia tidak ada ln, gunakan log. Nah, ini merupakan isi dari matriks Hessian. 0,14 min 4,45376 73 dan seterusnya. Nah, nilai min 4,45376 ini adalah elemen baris kedua, baris pertama, kolom kedua. Sedangkan untuk elemen baris kedua, kolom pertama juga akan bernilai min 4,45. Karena tadi kita katakan J12 sama dengan J21. Atau artinya elemen matriks Hessian baris pertama kolom kedua akan sama dengan elemen matriks Hessian baris kedua kolom ke-1. Nah, coba lihat hasilnya luar biasa. Sangat baik sekali hasilnya. Oke. Kalau begini, kita bisa katakan bahwa semua komponen telah dihitung di awal. Dicari satu-satu komponen, komponen matriks S, komponen matriks Hessian. Sebelum mencari komponen matriks S, dia lihat bagaimana menghitung, menyekat atau dihitung satu-satu yang diperlukan. Sehingga memudahkan untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Oke, kita lihat langkah berikutnya. Apa yang dihasilkan oleh rekan kita ini ternyata telah mengantarkan dia sukses untuk menjawab. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita lihat tadi alfa iterasi 1, alfa iterasi 1 dan beta iterasi 1 merupakan alfa 0, beta 0. Alfa 0 adalah 10, beta 0 adalah 1. Nah, ini yang saya katakan tadi, isi dari matriks elemen matriks Hessian. Nah, coba lihat, perhatikan diagonal atas, diagonal kanan atas dan kiri bawah nilainya sama. Oke? Nah, ini merupakan elemen dari matriks Hessian. Dan jangan lupa yang diambil inverse. Nah, ini yang sering salah. Saya lihat beberapa rekan mahasiswa lupa menghitung inverse. Nah, di situ banyak melakukan kesalahan. Beda antara matriks dengan inverse matriks. Yang diminta adalah inverse matriks. Nah, ini adalah matriks S. Ini matriks S maksudnya adalah maksimum likelihood terhadap beta dan maksimum likelihood terhadap ini maksimum likelihood terhadap alfa, ini maksimum terhadap beta. Nah, mencari inverse itu untuk matriks 2 kali 2, kalau terdapat kesalahan juga, artinya Anda salah prodi. Tidak layak di prodi matematik jika mencari inverse matriks 2 kali 2 salah. Jadi tidak benar ya. Jadi kita lihat perkalian matriks lalu hasilnya adalah 11,8 0,8 sekian. Dan alfa 1 11,8 dan 0,8 sekian. Dan nilainya adalah nilai log likelihood-nya adalah, nah, dari mana dapat nilai log likelihood? Dari fungsi awal kita mengetahui ada maksimum, ada likelihood, ada log likelihood, ada maksimum likelihood. Nah, pastikan likelihood merupakan fungsi log likelihood yang kita lakukan dengan memasukkan nilai alfanya 10 dan nilai betanya adalah 1. Oke, min 65. Jadi kalau kita lihat ini adalah iterasi pertama. Nah, untuk iterasi kedua, nah ini juga banyak kesalahan. Nah, coba perhatikan. Saya selalu menyatakan bahwa dalam mencari iterasi kedua, kita harus bergantung kepada iterasi pertama. Nah, coba kita lihat sama-sama. Nah, iterasi pertama kita telah katakan
dalam iterasi pertama, kita telah sampaikan bahwa alfa 1 ini dia. Ini alfa iterasi pertama. Dan ini beta iterasi pertama. Sudah kita cari dengan cara strategi yang baik sekali. Nah, setelah ini berubah, nilai yang lainnya pasti berubah. Contoh misalnya, YI per alfa berpangkat beta. Ini juga akan berubah. Kalau rumusannya YI per alfa betanya tidak berubah, nilainya yang berubah. Nah, di sini saya lihat rekan-rekan mahasiswa masih ada yang tidak paham. Kenapa berubah? Karena alfa dan beta juga berubah. Kalau tadi yang kita gunakan alfa 10, beta 1, sekarang alfa yang kita gunakan adalah 11,8 sekian, dan betanya 0,89 sekian. Tentu saja akan menghasilkan nilai yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sigma YI per alfa berpangkat beta, artinya Y1 per 11,8 sekian berpangkat 0,89 sekian ditambah Y2 per 11,8 sekian berpangkat 0,89 sekian tambah seterusnya Y16 per 11,8 berpangkat 0,8 sekian. Jadi akan menghasilkan 21,8 sekian. Y1 sampai Y16 tetap. Nah, ini sudah saya katakan. Jadi sekali lagi tolong dipahami bahwa setiap iterasi pasti nilai ini akan berubah. Yang tidak berubah itu apa? Datanya tidak berubah. Dan fungsinya ini tidak berubah. YI per alfa B tidak berubah. Itu juga. Yang berubah adalah hasil akhir. Diakibatkan alfa dan beta yang berubah. Begitu juga dengan sigma log YI. Nah, sigma log YI mungkin tidak berubah. Karena tidak ada unsur alfa dan beta di dalamnya. Jadi, untuk sampai 100 iterasi pun, di sigma log YI pasti tidak berubah. Kenapa? Karena sigma log YI tidak ada unsur alfa dan beta di dalamnya. Nah, yang di bawah pasti berubah dengan sebelumnya. Sigma YI per alfa berpangkat beta kali logaritma natural YI per alfa. Ingat sekali lagi, alfa yang digunakan adalah 11,8 sekian, beta yang digunakan adalah 0,89 sekian. Jadi dia akan berubah. Dan seterusnya yang di bawah juga akan berubah. Yang tidak berubah mungkin pada sigma log YI. Karena tidak ada unsur alfa dan beta pada sigma log YI. Nah, ini yang banyak salah. Rata-rata salah di sini semua. Oke, setelah dapat ini tentu akan menghasilkan nilai matrik S dan matrik Hessian yang berbeda. Oke, kita lihat. Setelah itu dapat, kita akan lihat matrik Hessian. Nah, ini dia. Ini matrik Hessian kita. Ini elemen, kita lihat. Ini merupakan elemen dari matrik S, yaitu maksimum likelihood terhadap alfa. Perhatikan sekali lagi, alfa yang digunakan 11,8 dan beta yang digunakan 0,8. Ini adalah minus N kali beta per alfa. Tambah beta per alfa kali sigma YI per alfa berpangkat beta. Ini sudah kita cari semua sebelumnya. Ini juga elemen dari matrik S untuk baris kedua kolom ke-1 atau maksimum likelihood untuk beta. Sekali lagi, ini pasti berubah karena alfa betanya berubah. Dan begitu juga seterusnya untuk matrik Hessian. Ingat matrik Hessian.
juga akan berubah. Jadi tolong dipahami dengan baik. Saya pun juga kurang paham kenapa soal semudah ini kok salah. Oke, kita akan lihat seperti apa nilainya. Kita akan lihat. Nah, ini dia untuk iterasi kedua. Nah, saudara dapat bayangkan sendiri, kalau waktu iterasi 1 di sini, alfa 1, beta 1 di sini, alfa 0, beta 0. Kalau untuk iterasi kedua, alfa 2, beta 2, di sini pasti alfa 1, beta 1. Dan ini adalah matrik Hessian, sekali lagi inverse. Matrik Hessian yang alfa betanya tadi telah berubah 11,8 dan 0,89. Ini matrik S dan seterusnya. Maka diperolehlah iterasi kedua. Nah, untuk log likelihood-nya masih kita gunakan log likelihood alfa yang 0, beta 0,8 dan alfa 11, sekian. Nah, untuk yang ketiga sama. Gunakan alfa 15 dan 0,9. Dapatkan elemen matrik S, dapatkan elemen matrik Hessian, jangan lupa inverse. Ini dan lupa nih, inverse ya, telah diinverskan. Inverse dan seterusnya, sehinggalah dia iterasi ke-7. Nah, saya tidak mungkin menuliskan sampai iterasi ke-7. Karena hasil yang telah dia peroleh sama persis dengan bahan yang telah kita perlihatkan bersama-sama, bahan ajar yang digunakan oleh University of Oslo tadi. Nah, kita telah lihat begitu mudahnya. Oke, jadi yang kita tuju adalah untuk mengisi, kita lihat iterasi pertama 11,8 sekian, 0,89. Tengok hasilnya sama. Yang dia buat iterasi kedua 15, 0,9. Ada kepuasan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri jika kita mempunyai pola pikir yang sama dengan bahan ajar di universitas luar. Anda bayangkan bahwa saya tidak pernah mengajar manual, saya hanya memberikan teori, lalu Anda bisa mengaplikasikan teori seperti bahan ajar universitas luar. Artinya apa? Saudara telah memahami dengan baik hitung-hitungan yang dimaksudkan dalam konteks penurunan rumus. Kalau penurunan rumus saudara tidak paham, telah kita bahas bersama-sama, ternyata tidak ada yang rumit. Sesuai dengan tujuan kita kemarin adalah cara yang paling baik adalah dengan melihat seperti apa dunia luar membahas maksimum likelihood untuk Weibull. Apa yang dibuat orang kita lakukan dan kita berhasil menyamakan persepsi dengan orang. Artinya apa? Kita telah berhasil mempunyai pola pikir yang tepat, artinya telah berada di jalan yang tepat pola pikir kita untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Sekali lagi kepada saudari Ninda Permata Riau, saya ucapkan selamat atas prestasi Anda, kerja keras Anda dalam menyelesaikan soal yang saya kira soalnya ini tidaklah mudah, memerlukan pemikiran yang baik, strategi yang baik, karena kita menggunakan rumus yang banyak, tentu harus tepat strategi. Dan hasil yang diperoleh tidak berbeda dengan apa yang dibuat orang. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa yang salah, yang telah saya suruh perbaiki dengan menghubungi saudari Naninda, ada beberapa pelajaran yang harus saudara ambil, bahwa
memerlukan energi yang lebih kuat lagi dalam melaksanakan perkuliahan online ini. Saudara harus bersemangat. Tentu saja yang pasti saya akan dukung, saya akan support dengan metode pembelajaran yang asik, yang kita terus kembangkan sehingga kerugian-kerugian dapat kita minimalisir akibat pembelajaran dari rumah. Tolong diperhatikan, diperlukan semangat yang luar biasa, yang tidak sama dengan semangat ketika kita kuliah jumpa di kelas. Kalau di kelas kita jumpa, kita bisa tatap muka, kita bisa lihat siapa yang paham, siapa yang tidak. Dan dengan mimik wajah saya bisa paham pada bagian mana Anda yang tidak ngerti. Tapi kalau dalam konteks kuliah berjauhan seperti ini, saya pasti tidak paham di mana Anda yang tidak mengerti. Tetapi yakinlah bahan ajar yang saya berikan menggunakan teknik penyampaian yang paling sederhana dan dapat dipahami dengan baik jika serius memperhatikan. Saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan ketika ingin serius belajar. Yang pertama, gunakan media yang besar, apakah laptop atau komputer. Jangan sekali-kali menggunakan HP atau Android. Kalau tugasnya hanya untuk mengulang kaji, mengulang pelajaran, silakan buka Android. Tapi untuk memahami dari awal, saya selalu menyarankan gunakan laptop. Karena layarnya besar dan angkanya jelas dan merupakan kepuasan tersendiri melihat hal-hal yang jelas. Jangan gunakan Android. Tapi silakan Android digunakan sebagai pengulang kaji. Ketika menunggu orang tua belanja di pasar, silakan lihat Android hanya untuk mengulang. Ketika menjemput adik dari tempat mengaji atau di mana, silakan lihat Android. Ketika berada di rumah teman, silakan lihat Android. Ketika mau terbaring untuk tidur siang, tidur malam, silakan ulang dengan menggunakan Android, silakan. Tetapi untuk pembelajaran serius saya minta melalui media ini, tolong gunakan laptop dan gunakan PC atau komputer. Oke, sekian apa yang telah kita sampaikan tadi. Saya rasa semua sangat jelas bahwa kita semua harus memiliki tekad yang baik, tekad yang sama untuk memahami teori perkuliahan ini semaksimal mungkin. Jangan pernah berputus asa untuk memahami teori, oke? Jangan pernah lengah dan pastikan selalu diulang-ulang. Nah, sekali lagi saya tinggal memberikan nilai. Hasil telah saya dapatkan. Yang pasti ada beberapa orang yang memang benar yang dikirim pada saya dan kebanyakan salah. Dan salah itu telah diperbaiki dan yang pasti adalah kita akan lihat nanti nilainya. Apapun nilainya itu merupakan hasil penilaian maksimal dari saya melihat potensi-potensi yang telah kita lakukan selama ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi, perhatikan protokol kesehatan, dukung pemerintah melawan corona, pastikan memakai masker, pastikan cuci tangan, dan pastikan tidak terlalu sering berada dalam keramaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.